Namun sayang, pikiran-pikiran seperti ini nampaknya tidak menarik karena impor, ya kita tahu impor itu sepertinya adalah sebuah ladang bagi mereka yang memang menyukai hal-hal pragmatis, hal-hal yang sifatnya menguntungkan secara individualis ataupun kolektif semata, namun mengorbankan petani, bahkan tidak mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang cukup mengejutkan semua masyarakat, ya, terutama dari sisi nalar, adalah rencana pemerintah yang akan menambah impor beras 1 juta ton dari India. Seperti dilansir oleh liputan6.com bahwa pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton yang sebelumnya direncanakan 2 juta ton. Penambahan impor beras katanya demi mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang bisa menyebabkan kebutuhan beras nasional berkurang. Itulah yang diungkapkan oleh Mendak Zulkifli Hasan, dan rencananya penambahan kuota beras impor dari India. Beras kita memang harus diambil, walaupun kadang-kadang nggak populer ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya, kita nggak boleh beras kurang. Oleh karena itu saya sudah MOU dengan India 1 juta. Sewaktu-waktu kita bisa beli, ujar Mendak di kantor Kementerian Perdagangan Kamis 15 Juni 2023. Sahabat kalian, rencana impor beras ini sebenarnya adalah hal yang sudah sering dilakukan, dan dulu kita juga sempat melihat bahwa Presiden Jokowi menghendaki adanya penghentian impor itu. Seperti kita bisa lihat di situs Kominfo.go.id bahwa Presiden Joko Widodo mendorong penghentian impor produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, baik dari usaha besar, kecil maupun menengah. Itu disampaikan saat meluncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas di Gedung Smesco Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Namun sepertinya ungkapan itu tinggallah ungkapan, karena faktanya pada 19 Juni kita bisa temukan fakta bahwa ternyata ada rencana untuk impor beras. Kalau memang ada sebuah komitmen, semestinya tidak ada rencana-rencana untuk kemudian melakukan impor-impor itu sendiri. Tetapi inilah fakta yang terjadi. Oleh karena itu sahabat sekalian, DPR pun memberikan kritik ya terhadap rencana pemerintah impor beras dari India. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Selamat. Dia angkat bicara kaitan dengan rencana yang disampaikan oleh Zulhas yang berdalih untuk mengantisipasi dampak El Nino. Selamat menilai kebijakan impor beras yang dilakukan Kemendak tidak sebatas upaya-upaya mengatasi dampak El Nino seperti yang diterangkan, apalagi kebijakan ini sangat merugikan petani. Selamat melihat bahwa rencana itu justru telah disiapkan secara sistematis sehingga seolah masuk akal dan dapat diterima. Dia mengatakan bagaimana pemerintah mendesain dari awal supaya impor ini seolah-olah masuk akal. Kata Selamat Senin 19 Juni 2023. Sahabat sekalian, apa yang kemudian disampaikan oleh Zulhas dalam rangka antisipasi dampak El Nino ternyata tidak dipercaya oleh anggota DPR tersebut. Dia justru menilai bahwa itu adalah sebuah upaya yang telah direkayasa sedemikian rupa agar publik melihat bahwa rencana impor beras adalah rasional. Sementara itu DPR RI juga soroti kebijakan impor jelang pemilu 2024. Itu disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Dia menilai bahwa keputusan pemerintah dalam mengimpor sejumlah pangan pokok tidak tepat, karena itu tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri.
Dia mengatakan, sebelumnya kita ini tidak impor dan aman saja. Kenapa sekarang saat mendekati pemilu baru mulai gembar-gembor membuka keran impornya? Sebut Firman dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen sebagaimana dilansir laman DPR Rabu 5 April 2023. Sahabat sekalian, ini semakin menunjukkan bahwa rencana impor tersebut merupakan satu hal yang tidak begitu kuat. Argumentasi, alasannya, termasuk di dalamnya adalah tujuan-tujuannya. Dan tentu saja tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo bahwa kalau kita punya, jangan impor. Nah, lalu kenapa impor terus menjadi sebuah pilihan? Ya, secara keilmuan kita melihat bahwa impor itu memang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi stok. Ya, kemudian kenapa juga dilakukan impor? Mungkin ya stok beras turun ya atau terus turun. Ya, kemudian serapan panen raya yang juga anjlok. Tapi apakah kondisi seperti itu belum pernah diatasi atau tidak diatasi dengan baik sehingga impor selalu menjadi favorit misalnya? Dan Indonesia sebagai negara agraria itu tentu patut untuk bercermin apakah patut ya, apakah layak, apakah pantas Indonesia itu mengimpor beras gitu ya. Padahal seharusnya Indonesia itu adalah negara yang bisa mengekspor beras. Kalau kita perhatikan data 10 negara penghasil beras terbesar di dunia tahun 2022-2023, Indonesia itu berada di posisi keempat. Dan belakangan impor beras itu dari India termasuk Vietnam. Padahal Vietnam itu penghasil beras di bawah Indonesia yang hanya 27,2 juta, sedangkan Indonesia menghasilkan 34,6 juta. Dalam kata yang lain, jika memang ada semacam goodwill pemerintah untuk memajukan pertanian di Indonesia, maka sebenarnya kebijakan impor beras itu bisa ditekan. Dan kita belum tahu sejauh mana sebenarnya kalau biaya-biaya impor itu dipakai untuk pengembangan dan kemajuan petani Indonesia, apakah itu bisa mendongkrak posisi Indonesia dari posisi 4 menuju ke posisi 3 sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia. Namun sayang, pikiran-pikiran seperti ini nampaknya tidak menarik karena impor, ya kita tahu impor itu sepertinya adalah sebuah ladang bagi mereka yang memang menyukai hal-hal pragmatis, hal-hal yang sifatnya menguntungkan secara individualis ataupun kolektif semata, namun mengorbankan petani, bahkan tidak mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Semoga dengan adanya suara-suara yang memberikan kritik atas kebijakan atau rencana impor ini, pemerintah dapat berpikir ulang dan tentu saja sebagai upaya untuk membangun bagaimana pemerintahan ini soft landing, upaya untuk melakukan impor-impor memang seharusnya dihilangkan. Namun apakah itu mungkin jadi sebuah pilihan? Kita lihat hari-hari yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.